bersama dengan saya James Stefanus dalam channel kita ya, yang semula awalnya King James, tapi saya bukan raja ya, jadi saya kasih nama James Stefanus sesuai dengan nama saya. Oke, teman-teman yang baru bergabung, selamat nonton teman-teman semua ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Tadi kelihatan ya teman-teman, ini dari saya kemarin ya, habis pokoknya di Hari Raya Idul Fitri ini ya, kami sebagai keluarga Kristen itu tidak hanya melihat saja ya, tetangga-tetangga kanan kiri ya, biasa saudara-saudara beragama Muslim itu saling salaman semua, tapi kami juga mendapatkan berkat yang sama dari Hari Raya Idul Fitri ini ya, untuk teman-teman semua. Kami beragama Kristen tapi kami dihargai di perumahan kami ini teman-teman. Jadi kami juga mendapatkan parcel, tapi dari keluarga, dari saudara ya, saudara jauh ya. Kami mendapatkan parcel hadiah lebaran lah, parcel lebaran lah teman-teman, isinya buah-buahan, ada juga kue ya teman-teman. Jadi ketika dapat buah itu kemarin saya excited banget kan, wah seger banget ini buah naga teman-teman. Ya sudah, teririslah sedikit ini jari saya. Jadi di sebelah sini teman-teman ada ini ya, ada irisan itu ya. Jadi saya pegang begini buah naganya, salahnya begitu. Saya pegang buah naganya ya, saya potong begini, kena sedikit lah di jari saya ini teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, yang lagi lebaran yang merayakan Idul Fitri, jangan sampai ada hal-hal yang mengagetkan ya. Ya buat kita ini tetap jaga kesehatan, tetap kuat teman-teman, tetap sehat. Ya jangan lupa ditonton videonya ini ya. Jangan lupa di-share juga kalau teman-teman suka, di-like ya. Terus jangan lupa subscribe, itu yang penting teman-teman ya. Oke, sesuai dengan judul yang sudah kita lihat ya di judul kita, yaitu kenapa sih kok bisa berbarengan gitu ya, tanggal atau tanggal antara Idul Fitri, Hari Idul Fitri dengan kenaikan Tuhan Yesus teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas dari segi Idul Fitrinya dulu ini teman. Jadi kan ada dua pembahasan otomatis ya hari ini ya teman-teman. Kalau lihat ini jangan kaget teman-teman ya, ini hanya Hansaplas. Jadi ada dua pembahasan. Yang pertama itu tentang Idul Fitri dari sisinya teman-teman yang beragama Muslim dulu, lalu yang kedua dari sisi Kristenan gitu ya. Nah, oke teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana sih cara penetapan Idul Fitri, Hari Idul Fitri gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman tahu, ketika saya masih berumur berapa waktu itu ya, kalau nggak salah SMP ya kalau nggak salah, itu Hari Raya Idul Fitrinya itu ya teman-teman ya, itu kalau nggak salah bulan September, serius gitu ya. Pokoknya SMP itu setelah apa nih namanya, kan dulu masih SMP masih kecil-kecil teman-teman ya. Setelah lomba-lomba 17 Agustusan ya, itu kita tuh selalu menunggu di saat-saat bangun pagi. Tahu nggak kenapa teman-teman? Ya, bangun pagi itu saya bersama dengan teman-teman saya ketika masih kecil-kecil SMP, peralihan lah ya antara SD sampai ke SMP, itu saya selalu ikut bangunin warga. Nah, dulu perumahan di Pondok Maritim ini itu belum sebagus sekarang. Dulu masih tanahnya belum ada paving, ya masih tanah biasa, ya bukan aspal tapi betul-betul jalan tanah. Teman-teman ya, masih sering mati lampu. Jadi ketika Hari Raya Idul Fitri itu atau ketika bulan puasa itu masih sering mati lampu. Kita merasakan itu ketika bangun subuhan. Untuk saya sekalipun Kristen, saya juga merasakan teman-teman ya, untuk apa ini namanya, untuk bangunin orang sahur itu pernah mati lampu. Jadi super duper gelap teman-teman. Nah, yang paling saya nantikan tuh mainan mercon teman-teman. Wah, orang Surabaya itu seneng banget mainan mercon teman-teman. Anak-anak kecil yang di Surabaya itu seneng banget mainan mercon. Zaman sekarang itu nggak ada, jarang ya. Suara mercon aja di sekitar sini cuma nggak sampai 2 hari. Dulu itu ya, sebelum zamannya Mobile Legends, sebelum zamannya Free Fire, itu mainan mercon itu sampai wah parah banget ya. Kita tuh mainan mercon itu ya, tahu ada pipa kecil gitu teman-teman, kita tutup pipanya, kita masukin merconnya dalam, bung 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 gitu, suaranya gerbrak, pokoknya rame banget teman-teman. Puasa zaman dulu dengan zaman sekarang tuh beda banget. Nah, kalau teman-teman rasakan, teman-teman yang beragama Muslim di sini ya, pasti teman-teman merasakan, gak kroso cepet dewis Lebaran, gak kroso cepet dewis Idul Fitri, ya kan? Mungkin dengan kondisi situasi yang ada saat ini, karena kita lagi ditekan dengan masalah yang ada ya, masalah kita yang paling besar 1 tahun ini adalah tentang COVID-19 teman-teman ya. Jadi teman-teman yang merasakan tuh paling ngerasain puasanya kok cepet banget ya, nggak kerasa
tidur sebentar tiba-tiba udah buka puasa. Yang kemarin yang lagi puasa teman-teman ya, pasti teman-teman juga merasakan hal itu. Nah, saya juga sebagai orang, maksudnya sebagai agama Kristen, umat Kristiani yang tidak mengikuti ibadah puasanya teman-teman yang beragama Muslim, itu saya merasakan sekali, nggak kerasa kok tiba-tiba udah Idul Fitri gitu loh. 1 bulan ini nggak ada rasanya, tiba-tiba udah seminggu lagi Idul Fitri, nggak kerasa kan teman-teman ya. Nah, artinya apa teman-teman? Ya, semakin lama dunia ini semakin jahat. Nah, ada pesan dari maaf, ini pesannya, ini saya ada contekannya teman-temannya di laptop ya, karena kan kita harus note langsung ya, harus catat langsung pesannya dari Bapak Kemenak kita teman-teman. Jadi pesan Idul Fitri tahun ini adalah mengajarkan peningkatan hubungan antara manusia dengan Tuhannya ya, otomatis tuh teman-teman ya. Jadi peningkatan antara manusia dengan Tuhannya. Kenapa? Ya, harus ditingkatkan lagi. Ini menurut pesan dari Bapak Kemenak. Karena dengan situasi kondisi yang serba sulit kali ini, ya teman-teman ya, doa itu adalah hal yang paling penting yang harus kita kerjakan. Sekali lagi, saya tekankan untuk kita semua, doa adalah hal yang paling penting yang harus kita kerjakan. Mungkin teman-teman ada yang kerja, betul. Memang kita harus kerja, apalagi sebagai seorang suami. Itu tanggung jawab seorang suami, teman-teman ya. Jadi kita harus kerja. Lalu yang kedua, yang kuliah gitu ya. Yang kerja kan otomatis untuk anak dan istri, untuk yang masih kuliah loh, jelas itu sangat penting juga untuk masa depan kita. Ketika kita nanti mau kerja, maka ijazah sarjana kita itu sangat penting untuk menunjang kita. Lalu yang ketiga teman-teman ya, selain kuliah, ada juga yang masih sekolah teman-teman ya. Sekolah ini sangat penting, apalagi selama 1 tahun ini, kurang lebih, bahkan sudah lebih dari 1 tahun ya. Betul teman-teman, ini bulan apa? Mei ya. Teman-teman yang merasakan sekolah di rumah, gimana rasanya sekolah di rumah ya? Artinya kita memang betul-betul harus tingkatkan. Nah, tapi yang lebih penting dari semua itu adalah teman-teman, yaitu apa? Doa. Nah, dalam ajaran saya, dalam ajaran Kristiani, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya saya juga mau menyampaikan kepada teman-teman Muslim berdasarkan pesan dari Bapak Kemenak kita bahwa ada peningkatan, harus ada peningkatan, mengajarkan kita tentang peningkatan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Gitu ya. Kenapa saya katakan Tuhan dengan manusia? Lu betul dong. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Sampai detik ini teman-teman yang sudah punya mobil, teman-teman sudah punya gaji tetap, gaji pokok, teman-teman sudah punya pekerjaannya tetap, itu harus disyukuri teman-teman. Karena apa? Tuhan sayang sama teman-teman semua. Bisa merayakan ibadah Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri sampai saat ini. Karena apa? Karena Tuhan masih sayang sama teman-teman. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal teman-teman. Ya, saudara-saudara kita yang kehilangan orang tuanya, kehilangan saudara-saudaranya. Karena apa? Karena COVID-19, teman-teman. Tapi kita harus syukuri sampai detik ini kita masih bisa merayakannya karena ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, hubungan antara kita dengan Tuhan itu apa? Dan bagaimana cara melakukannya? Dengan doa. Makanya saya katakan tadi, doa itu sangat penting. Nah, Bapak Kemenak mengajarkan peningkatan hubungan, ya, mengajarkan kepada kita peningkatan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan yang kedua manusia dengan sesamanya. Ya, kalau hubungan ya, ini teman-teman bisa praktekkan di rumah. Kalau hubungan teman-teman dengan Tuhan sudah baik, maka hubungan dengan sesama pasti baik. Percaya saya, karena ini berdasarkan pesan gitu ya dari Bapak Kemenak kita. Ya. Nah, Bapak Kemenak kita menambahkan bahwa Idul Fitri dimaknai dengan awal bulan di mana umat Islam selesai melaksanakan tempaan dari dimensi agama yang diharapkan, ya, dari tempaan dimensi yang sebelumnya itu teman-teman ya. Jadi teman-teman selama 1 bulan ini, kurang lebih ya 1 bulan ini teman-teman ya, sudah mengikuti ibadah puasa. Nah, teman-teman dilatih itu kesabarannya toh, hawa nafsunya dilatih. Tidak hanya hawa nafsu untuk makan dan minum teman-teman ya. Bagi saya, ya, saya juga sudah pernah puasa, tapi tidak seperti yang dirayakan oleh teman-teman selama 1 bulan. Yang saya lakukan itu ya beberapa waktu aja, kayak hari-hari tertentu saja. Ya. Nah, teman-teman di sini harus tahu ya, makna puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Menahan lapar dan haus biasa, teman-teman. Ya, orang-orang yang tidak punya uang untuk makan juga menahan lapar dan haus. Apakah dia puasa? Tidak, ya kan? Jadi, makna puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan juga hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya, yang pertama hawa nafsu untuk marah. Hawa nafsu untuk melihat yang tidak-tidak. Hawa nafsu untuk apa ya, gosipin orang, hawa nafsu untuk tidak suka dengan orang, dan lain sebagainya. Banyak sekali hawa nafsu yang terjadi
Ya, tapi yang pasti di pesan Idul Fitri kali ini berdasarkan pesan dari Bapak Kementerian Agama, ya kita sudah berada di dimensi yang baru. Dimensi yang sebelumnya kita sudah menahan, karena kita sudah baik menahan selama 1 bulan, juga menahan lapar dan haus. Kita melewati satu dimensi yang baru, yaitu menahan, yaitu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan menahan ya, mohon maaf. Ya, ini grogi teman. Jadi berada di dalam dimensi yang baru lagi, yaitu kehidupan yang lebih baru lagi. Karena yang namanya ibadah puasa teman-teman, ya ketika kita menahan segala sesuatunya di yang tadi, di ibadah puasa selama 1 bulan itu, jangan hanya terjadi di situ toh, ya kerjakan terus sampai seterusnya, gitu ya. Menahan marah, menahan amarah ketika di jalan, gitu ya. Karena ada buru-buru kerjaan atau apapun, kita buru-buru sampai kita marahin semua orang, ngawur, belok, ritingi, sembarangan gitu-gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Tetap harus diterapkan tuh dalam kehidupan selanjutnya, jangan hanya di ibadah puasa toh, gitu ya. Mungkin teman-teman yang beragama muslim merayakan ibadah puasa betul-betul berbagi, gitu ya, membagi berkat, gitu ya, beramal segala sesuatunya. Tapi jangan sampai hanya terjadi di situ toh. Dalam kondisi yang sulit ini, Bapak Kementerian Agama menekankan kepada kita semua, tidak hanya kepada umat agama muslim, teman-teman yang beragama muslim, tapi kami juga, karena kami merayakan hari raya apa? Kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan Isa Al-Masih. Jadi jangan hanya ketika hari-hari raya besar saja kita melakukan segala kebaikan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi khususnya dalam kondisi yang masih sulit seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita mbok yo mari kita sama-sama saling menghargai satu dengan yang lainnya. Gitu teman-teman ya. Mengasihi, berbagi sampai kehidupan kita yang selanjutnya. Oke? Lalu membentuk kepribadian yang lebih baik lagi tuh, pesannya betul ya. Lebih bertakwa lagi kepada Tuhan. Itu untuk teman-teman yang beragama Islam, beragama Muslim. Jangan hanya doanya itu di bulan Ramadan saja, di bulan puasa saja teman-teman rajin untuk ibadah gitu ya. Tapi di waktu-waktu selanjutnya juga harus full 5 waktu teman-temannya untuk beribadah ya, untuk doa ke masjid. Dimanapun teman-teman berada jangan lupa doa ya, karena doa itu penting. Sekali lagi itu tadi ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya bisa menjadi momentum bagi umat Islam untuk memiliki nilai kemanusiaan yang lebih tinggi lagi. Nah, kita masuk ke materi kita teman-teman ya. Jadi itu pembukaannya lama sekali ya, 12 menit sendiri, 11 menit. Oke, kenapa bisa sama? Nah, ada perhitungannya teman. Ini saya temukan 3 ya. 3 apa ini ya, ada contekannya teman-teman ya. Saya temukan 3 cara penetapan Idul Fitri. Yang pertama, mengamati bulan sabit teman-teman ya. Aktivitas pengamatan ini ya, itu dinamakan juga Rukyatul Hilal, bulan sabit. Jadi di mana bulan itu berada tepat gitu ya. Jadi teman-teman di awal bulan puasa gitu ya. Jadi hitungannya tuh gitu, di awal bulan puasa itu juga diamati bulan sabitnya. Jadi jangan hanya diamati ketika mau lebaran saja. Tahu dari mana kita gitu ya. Jadi di awal bulan puasa itu juga diamati. Oh, ini awal bulan puasa ini. Ini bulan puasa awal bulan Ramadan. Gitu. Nah, nanti dihitung juga sampai di waktu, pokoknya itu selalu bertepatan 1 bulan. Jadi ketika mau lebaran, mau hari raya Idul Fitri itu diamati lagi bulan sabitnya. Oh iya, pas ini betul, putarannya itu betul waktunya. Gitu ya, selama 30 hari. Nah, ini yang saya ketahui saja teman-teman. Jadi kalau salah teman-teman bisa komen ya, jangan lupa di-like juga. Ya jangan hanya komen terus dikasih dislike. Aduh, sedih teman-teman ya, bikin video ini capek-capek. Gitu ya. Tapi di-like juga teman-teman supaya saya tahu, oh saya salah gitu ya. Ini kan pemahaman saya aja. Lalu yang kedua, melihat pasang surut air laut. Nah, ini saya nggak tahu ini. Melihat pasang surut air laut ini saya temukan aja cara penetapannya. Gitu ya. Ya unik juga ini fenomena pasang surut air laut, karena kan tidak bisa kita menentukan. Ya, pasang surut air laut kan tidak hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Ya, di bulan puasa sampai sampai hari raya Idul Fitri tidak. Tapi di setiap waktu juga pasang surut air laut. Nah, itu cara perhitungannya saya nggak tahu. Teman-teman yang bisa jelaskan ke saya. Lalu yang ketiga, yang terakhir ya, itu cara penetapannya itu ada hisab atau perhitungan ya, dalam bahasa Arabnya mungkin hisab ya teman-teman ya. Hisab pakai B bukan P, hisab itu bukan maksudnya, tapi pakai B, hisab gitu ya, atau perhitungan yang menetapkan awal bulan Ramadan termasuk awal bulan Syawal gitu. Cara perhitungannya mungkin dihitung dari bulan puasa terakhir tahun lalu kapan. Nah, hitungannya itu pasti pas gitu loh.
Nah, jadi teman-teman yang saya mau tekankan di sini bukan pengertian-pengertiannya, karena saya masih kurang pas ya pengertian-pengertiannya. Teman-teman nanti yang tahu semua tentang mengamati bulan sabit, pasang surut air laut, sama perhitungan, itu teman-teman bisa komen, ya bisa kasih tahu ke saya bahwa saya salah, saya terima ya kesalahan saya, karena saya juga beragama Kristiani teman-teman, saya kurang tahu. Tapi nanti saya akan pelajari juga lebih lanjut gitu ya. Nah, teman-teman yang tahu nanti komen ya teman, supaya saya tahu oh ternyata hisab atau perhitungannya seperti itu ya. Jadi teman-teman yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa Idul Fitri ya di tanggal berapa ini ya, kita di tanggal berapa sekarang ini teman-teman. Nggak ya, saya lihat tanggalan dulu teman-teman ya, di tanggal 14 Mei. Jadi 13 Mei ya, di tanggal 13 Mei itu tidak ditepak-tepakno, tidak ditepak-tepakno dengan hari raya kenaikan Tuhan, hari raya kenaikan Isa Al-Masih, tidak ditepak-tepak teman-teman. Nah, jadi memang berdasarkan perhitungan-perhitungan tadi, ada mengamati bulan sabit, ada pasang surut air laut, dan ada juga hisab atau perhitungan. Jadi bukan asal-asalan teman-teman. Teman-teman yang beragama Kristen juga jangan ini, dari dulu maju terus itu perhitungan itu gimana sih? Enggak, mesti tepat teman-teman. Itu nggak mesti 12 bulan kalau berdasarkan perhitungan atau hisab itu tadi. Ya teman. Jadi bukan di asal-asalin gitu ya, tanggal ditempatkan gitu, karena memang 1 bulan pas dengan bulan puasa teman-teman. Nah, itu teman-teman ya, untuk di teman-teman muslim ya, kiranya suka dengan video ini. Lalu yang kedua ya, tadi poinnya pertama tentang muslim ya, yang kedua sekarang Kristen, kenaikan Isa Al-Masih. Nah, ini juga tidak ditepak-tepak karena beberapa waktu yang lalu kalau teman-teman lihat ya kalender-kalender yang sebelumnya di handphone aja deh, yang handphonenya Android, yang handphonenya iPhone juga pasti itu ada kan, kalendernya itu mesti sudah ditandai sama mesinnya, memang mesin handphonenya gitu ya, dari aplikasinya. Nah, kalau teman-teman lihat di tahun-tahun sebelumnya ya, tanggal-tanggalnya itu juga semakin maju loh, kenaikan Kristus, kenaikan Isa Al-Masih itu bahkan pernah mundur juga, pernah maju. Jadi teman-teman ya, perhitungan ini tuh bukan perhitungan yang asal-asalan. Sekali lagi ada buktinya nih, saya punya catatannya, punya contekannya teman-teman ya. Kenaikan Yesus ini berasal dari 4 peristiwa besar. Yang pertama apa? Yang teman-teman Kristen tahu ya, ada 4 peristiwa besar. Yang pertama Natal. Nah, Natal itu apa? Kematian Yesus? Bukan. Ya, kelahiran Kristus Yesus atau kelahiran Isa Al-Masih. Dalam kalender Masehi itu ditulisnya kelahiran Isa Al-Masih gitu ya, kelahiran Yesus Kristus. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, peristiwa besar, 4 peristiwa besar dalam kekristenan. Itu yang diketahui negara teman-teman ya. Itu yang setelah kelahiran Yesus Kristus, lalu yang kedua itu adalah kematian Kristus Yesus ya. Jadi setelah lahir ya, setelah lahir tidak langsung ini ya teman-teman, tapi beberapa waktu setelah itu ada momen peristiwa besar, yaitu kematian Kristus Yesus ya. Lalu yang ketiga adalah kebangkitan Kristus Yesus. Jadi kematian dan kebangkitan ini satu peristiwa yang sama, yaitu dalam momen Paskah. Jadi Paskah itu tidak hanya kebangkitan pas hari Minggu, ya biasa itu menghias telur tuh anak-anak kecil. Tapi Paskah itu juga kematian Kristus Yesus, ya, kematian Isa Al-Masih. Lalu peristiwa yang keempat, peristiwa besar yang keempat adalah kenaikan Isa Al-Masih. Nah, yang kita rayakan di tanggal 13, teman-teman. Nah, tanggal 13 itu teman-teman ya. Jadi 4 peristiwa besar itu. Nah, jadi teman-teman, kenaikan Kristus ini tidak dipaskan di tanggal 13 dengan sembarangan. Bukan asal-asalan juga. Saya mau tekankan teman-teman, karena berdasarkan perhitungan di hari Paskah ya, atau di kematian Yesus Kristus, ya itu perhitungannya itu selalu pas selama kurang lebih 39 hari atau 40 hari. Baru ketika melewati 40 hari teman-teman ya, itu peristiwa Yesus Kristus naik ke surga teman-teman. Nah, peristiwanya saya akan bacakan teman-teman untuk kita semua ya. Mungkin tidak salah saya akan menyampaikan kepada teman-teman. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya, teman-teman bisa buka, ini dicatat oleh Kisah Para Rasul. Teman-teman Kristiani yang sudah bawa Alkitab, standby bawa Alkitab, bisa dilihat pasal pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ini murid-murid Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus ya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini masa dan waktu berhubungan juga tentang penetapan-penetapan hari raya kita. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi.
Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka di awan dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu sendiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Itu teman-teman ya. Jadi ada dikirimnya Roh Kudus tadi di ayat yang ke 8 gitu. Di ayat yang ke-8 tadi dikatakan akan menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, orang Kristen ya, di momen kenaikan Tuhan Yesus ini teman-teman harus ingat sekali lagi. Mungkin hanya perayaan-perayaan yang sekedar lalu, terserah bagi teman. Tapi bagi saya, peristiwa kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus itu harus menjadi saksi buat kita. Tidak hanya saksi bagi diri kita sendiri, tapi saksi juga bagi orang lain. Saksi tidak hanya langsung kita bacakan ayat firman Tuhan kepada orang lain, tidak. Tapi melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, melalui perkataan kita yang baik, kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, alangkah baiknya juga kita datang ke tetangga. Say hi, ucapkan selamat, minal aidin wal faidin. Tidak ada salahnya untuk teman-teman semua. Saya juga mengucapkan itu kok di grup-grup futsal, di grup-grup yang saya ada di situ. Teman-teman yang ada beragama muslim juga saya katakan itu, saya sampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kita menjadi saksi bagi banyak orang untuk kebaikan Kristus, bahwa ada Kristus di dalam diri kita. Sekalipun Kristus sudah naik ke surga, ya. Tapi dalam perilaku kita, dalam tindakan kita, orang bisa lihat, oh itu orang Kristen. Oh, ada Kristus di dalam hatinya. Kristen berasal dari kata Kristus, pengikut Kristus gitu loh. Jadi sebagai saksi ya, momen kenaikan Yesus Kristus ini ada pesannya, ada dua pesan ya dari Bapak Kemenak juga ini. Nah, tadi di teman-teman yang beragama muslim ada pesan ya, karena kan di tanggal 13 ini kita merayakan dua hari raya besar, teman-teman. Yang pertama Hari Raya Idul Fitri, lalu yang kedua Hari Raya Kenaikan Kristus Yesus bagi umat Nasrani. Ada dua pesan ya dari Bapak Kemenak ya, supaya orang-orang yang beragama Kristen itu tidak perlu takut lagi dan khawatir, karena Kristus selalu melanjutkan karya-karyanya. Betul ya, sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi yang sudah kita baca. Sekalipun Kristus sudah naik, tapi karyanya selalu akan kita kenang. Bahkan pemerintah kita pun memberikan kesempatan kepada kita. Hari Natal kita libur, tanggal 25 Desember. Ya, tanggal merah. Hari Paskah, hari Minggu, libur ya otomatis ya teman-teman ya, tanggal merah. Kematian Yesus tuh hari Jumat itu loh, selalu tanggal merah, libur ya. Karena kita dihargai gitu loh. Mereka tahu bahwa betul-betul Kristus mati. Ya, bangsa dan negara kita saja mungkin yang beragama lain mengerti gimana kita orang Kristen, apakah hanya merayakan sekedar lalu saja. Ya. Lalu yang ketiga, lalu yang keempat ya, peristiwa kenaikan Yesus Kristus atau hari raya kenaikan Kristus Yesus gitu ya, teman-teman. Jadi betul-betul jangan kita khawatir ya, di tengah kondisi sulit seperti ini. Pesan dari momen kenaikan Tuhan Yesus ini, teman-teman, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk berkarya, karena Kristus pasti akan berkarya luar biasa kepada kita. Jangan kita hanya melihat berkat-berkat yang kita terima, mobil, TV, uang, THR, semuanya kita terima di hari yang baik ini, teman. Tidak. Tapi nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang kita terima, itu berkat, itu karya Yesus dalam kehidupan kita, teman-teman. Amin ya, untuk teman-teman yang Nasrani. Lalu pesan yang kedua dari Bapak Kemenak kita, ya, agar tetap senantiasa bersuka cita dan semangat dalam melayani, bahkan di tengah kehidupan yang sulit sekalipun. Nah, teman-teman ya, jadi di tengah kehidupan yang sulit ini, mari kita sama-sama melayani, saling berbuat baik, seperti yang sudah dilakukan teman-teman kita yang beragama muslim di bulan Ramadan ini, di bulan puasa, di bulan ya suci ini. Mereka sudah sangat banyak sekali berbuat baik. Nah, alangkah baiknya kita sebagai umat-umat Kristen juga respon. Bagaimana kita meresponi kebaikan dari sesama kita. Ya, kita juga harus respon, kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Ya, ini pesan dari peristiwa atau momen kenaikan Yesus Kristus. Lalu yang terakhir, teman-teman, ada juga satu pembelajaran penting dari Lawrence Darmani. Ya, ini saya dapatkan dari ketika saya baca-baca pesan tentang pesan dari Bapak Kemenak kita, teman-teman ya. Saya mendapatkan ini, bahwa kenaikan Kristus ke surga merupakan bukti nyata
adanya kehidupan setelah kematian, teman-teman. Betul, ya teman-teman bisa baca di Yohanes 5 ayat yang ke-21, nanti saya akan tampilkan di atas nih teman-teman ya. Jadi akan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, kematian itu tidak hanya kematian secara fisik ketika kita masuk di peti mati dan kita dikuburkan, teman-teman. Tidak. Tapi ada kematian secara rohani juga ketika kita jauh dari Tuhan. Ya, mungkin kita merasakan kematian-kematian nih di waktu-waktu selama 1 tahun ini karena COVID-19. Tapi teman-teman harus tahu akan ada kehidupan setelah kematian. Ini berdasarkan firman Tuhan di Yohanes 5 ayat yang ke-21. Jadi teman-teman bisa baca sendiri, nanti akan saya tampilkan teman-teman ya, bahwa mungkin kita merasakan kematian selama COVID-19 ini. Adik-adik yang sekolah, teman-teman saya yang masih sekolah, yang nonton ini masih sekolah, juga merasakan hal itu. Gitu ya. Teman-teman susah sekali untuk ke sekolah karena dilarang, tidak boleh ke sekolah dulu. Yang kerja juga sama, ya, mengalami PHK atau pemotongan gaji atau pemotongan jam kerja dan lain sebagainya. Gitu ya. Mungkin kita merasakan kematian yang luar biasa. Tapi yakinlah, percaya, imani. Makanya tadi di awal video ini saya mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya teman-teman harus sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan, ya, bahwa kita akan mengalami kehidupan setelah berbagai rentetan kematian yang kita alami. Nah, teman-teman, itu saja video yang sudah kita tonton hari ini, kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Salam sehat, tetap semangat, tetap kuat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga ke teman-teman yang lainnya supaya mendapatkan pesan, ya, bahwa tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang disengaja terkait dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya kenaikan Kristus Yesus. Tapi semuanya sudah diatur oleh Tuhan karena kebaikan, karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat, Tuhan berkati. Ciao. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.